Jiang Hu. Bisa tidak kamu berhenti menangis? Siapa juga yang menangis? Aku tidak menangis. Aku ingin kamu mati. Di mana dia sebenarnya? Berita hari ini, grup Jiang hari ini mengumumkan telah berhasil menyelesaikan transisi kekuasaan. Pemimpin baru yang baru berusia 28 tahun, Jiang Su, Akan memimpin grup untuk memulai babak baru. Menurut statistik terbaru kami, kekayaan pribadi Presdir Jiang telah menempati posisi puncak dalam daftar orang terkaya di Haicheng. Kakak benar-benar punya banyak waktu luang, ya, baru saja mengambil alih perusahaan yang super sibuk, tapi masih sempat-sempatnya datang ke tempat seperti ini untuk memeras keringat. Tampaknya posisi presiden direktur di perusahaan ini cukup santai untuk dijalani, ya. Daripada membuang-buang waktu, dan terus mengincar posisi orang lain. Lebih baik kamu memikirkan, bagaimana laporan kerugian Departemen Pemasaran kuartal lalu bisa kamu tutupi. Jabatan wakil presdir itu bukan tempat untuk bersantai di hari tua. Jiang Su, kamu tidak akan bisa sesombong ini lebih lama lagi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Akhirnya syuting selesai dan kita bisa pulang. Speaker untuk nenek mendengarkan opera. Dia pasti akan menyukainya. Katakan, Presdir Jiang. sopir Anda telah menyabotase mobil Anda. Apa? Presdir Jiang. Pasien mengalami kerusakan otak yang parah, dan perlu diobservasi lebih lanjut. Pindahkan dia ke kamar rawat VIP. Hei, Pak Yan. Bagaimana kalau kita pindahkan Presdir Jiang ke rumah sakit lain saja? Hei, Pak Yan. SSH. Siapa bajingan yang menyetir tanpa pakai mata? Awas saja kalau sampai kutangkap dia, pasti akan kubuat dia ganti rugi sampai miskin melarat. Ini aku. Siapa yang bicara? Lihat ke arah sini. Maksudmu, kamu yang menabrakku dengan mobil? Ya, benar, itu aku. Ah, dokter. Aku mendengar speaker Bluetooth itu sedang berbicara. Mengalami halusinasi pendengaran setelah kecelakaan mobil itu hal yang wajar. Tidak ada masalah serius. Setelah membayar biaya pengobatan, kamu sudah boleh pulang. Oh. Halusinasi pendengaran. Kamu mau menjatuhkanku sampai mati, ya? Aku tidak salah dengar. Memang benar-benar speaker Bluetooth ini yang sedang bicara. Berani-beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu tahu siapa aku? Memangnya kamu siapa? Aku adalah CEO dari Jiang Group, Jiang Hu. CEO Jiang Group, Jiang Su. Aku memerintahkanmu, segera pungut aku dari lantai sekarang juga. HMPH. Takut, kan? Kamu bilang kamu Tuan Jiang. Kalau begitu, aku ini leluhurmu. Ini modus penipuan baru apalagi sih? Dasar wanita kah? Nenek masih menungguku. 2 anak harimau. Kalau minggu ini kamu masih belum lunasi tunggakan biayanya, sesuai dengan peraturan rumah sakit, kami terpaksa harus meminta kalian untuk keluar. Kepala perawat, uang ini pasti akan kubayar. Tolong beri aku kelonggaran waktu 2 hari lagi. Segeralah, ya. Sin, boneka yang bisa bicara ini lucu sekali, ya. Hei, perempuan, cepat selamatkan aku. Aku, CEO Jiang Group yang terhormat ini. Mau muntah rasanya. Saat ini aku sedang tidak berminat untuk bercanda dengan penipu. Tunggu dulu, lihat ponselmu. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan.
Ya ampun, benar-benar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sekarang kamu percayakan kalau aku CEO Grup Jiang? Percaya banget. Selain kamu, siapa lagi yang bisa semurah hati ini? Tapi, bagaimana kamu melakukannya? Setelah menjadi seperti ini, aku bisa terhubung ke internet dan mengendalikan semua perangkat elektronik Grup Jiang. Oh, ternyata kamu tidak hanya punya kekuatan uang, tapi juga kekuatan super. Keren banget. Aku butuh bantuanmu. Perintahkan saja, aku siap. Lihat TV itu. CEO Grup Jiang, Jiangsu, dikabarkan terbaring koma. Sang adik, Jiang Zian, mengambil alih tugas di masa krisis untuk sementara menjabat sebagai CEO. Jiang Zian. Oh, dia yang hari itu mau memindahkanmu ke ruang VIP, kan? Adikmu baik sekali padamu. Baik padaku. Dia justru sangat ingin aku mati. Karena kamu sudah menerima uangku, sekarang cepat pergi ke rumah sakit. Bantu aku cari cara agar bisa kembali ke tubuhku. Aku tidak akan membiarkan Jiang Zeyan merebut Grup Jiang. Sin, aku takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudahlah, jangan meluapkan kemarahanmu lagi. Aku akan pergi sekarang. Di sebelah kanan di depan, kamar kedua adalah kamarku. Jiangsu itu sudah jadi orang tak berguna sekarang. Tua-tua bangka di dewan direksi itu malah masih berharap dia bisa sadar kembali. Itu Jiang Zeyan. Cepat sembunyi. Kalau dia melihatmu, dia pasti akan curiga. Duh, bagaimana ini? Mau sembunyi di mana? Nek, aku berangkat dulu ya. Memang sudah takdirnya begitu. Sepertinya aku salah dengar. Siapkan semua dokumennya. Di rapat umum pemegang saham nanti, aku akan menendangnya keluar dari Grup Jiang. Untung saja aku cukup cerdik. Nyaris saja. Jiang Yixin. Tuan Jiang, Anda tidak apa-apa. Ini semua berkat dirimu. Kan tadi situasinya sedang darurat. Oh ya, kamar rawat inapmu yang mana? Tampan juga ya dia. Sayang sekali dia cuma bisa terbaring koma. Apa katamu? Aku cuma bilang, bagaimana caranya kamu bisa terperangkap di dalam speaker Bluetooth ini? Jiang Zeyan menyabotase mobilku. Rem mobilku belum hingga memicu kecelakaan. Begitu aku sadar, kesadaranku sudah terjebak di dalam speaker Bluetooth milikmu. Dia ingin membunuhmu. Bukankah kalian saudara kandung? Kami satu ayah, beda ibu. Oh. Kalau begitu tidak heran lagi. Perseteruan keluarga konglomerat yang penuh dengan intrik kejam. Coba lihat apakah ada cara untuk membuatku kembali ke tubuhku. Lalu, apa yang harus kulakukan? Hentikan, dasar bodoh. Enak saja mengataiku bodoh. Kalau begitu, kamu ternyata lumayan berguna juga. Jiang Yixin. Tenang saja, bos. Aku pasti akan membuktikan kalau aku sangat sepadan. Hentikan. Ada orang datang. Ada orang. Kok aku mendengar suara orang bertepuk tangan? Padahal yang terbaring di dalam itu kan orang koma. Mana mungkin, direktur yang secara khusus berpesan, kalau dia sampai terbangun, kita harus segera melaporkannya. Yang benar saja, Kak, nggak usah sededikasi itu juga. Kali, walaupun direktur Jiang ini sadar, semua sudah terlambat. Memangnya kamu nggak lihat berita? Rapat pemegang saham grup Jiang sudah dimulai. Nyaris saja. Hampir saja ketahuan. Cepat, pergi ke rapat pemegang saham. Daya baterai lemah. Jianghu, bangun. Jianghu. Rapat pemegang saham.
Sepertinya aku harus mencari jalan keluar sendiri. Sekarang, bagaimana nasib perusahaan kita? Kurasa masalah kali ini sulit untuk dilewati. Perusahaan tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin, walau hanya sehari. Sebagai wakil direktur saat ini, baik secara profesional maupun pribadi, aku harus mengambil alih sementara posisi direktur utama perusahaan. Tapi bagaimana dengan Direktur Jiang? Dokter bilang masih ada harapan, kan? Kalau kakakku terus-menerus koma dan tidak kunjung sadar. Lalu selama periode ini, jika terjadi masalah pada grup Jiang, apakah Direktur Zhang sanggup bertanggung jawab? Sebagai tunangan Jiangsu, saya mendukung keputusan ini. Bagaimana menurut Anda sekalian? Karena Nona Wen sudah berkata demikian. Kalau begitu, saya juga mendukungnya. Karena semuanya sudah setuju. Pak Yan, silakan tanda tangani ini. Kalau begitu, terima kasih atas kepercayaan Anda sekalian. Tunggu dulu. Memangnya aku sudah setuju? Aku bahkan belum setuju. Heh, kamu ini siapa? Satpam di sini pada kerja apa sih? Kalau soal acting, aku ini ahlinya. Aku adalah perwakilan khusus Pak Jiang yang akan mewakili beliau sepenuhnya dalam mengurus urusan perusahaan. Dasar orang gila. Satpam, cepat seret wanita gila ini keluar dari sini. Tunggu sebentar. Mewakili Pak Jiang, siapanya Jiangsu kamu ini? Aku adalah istrinya. Jiang Yixin, aktris kelas 18. Kami belum berhasil menghubungi Direktur Jiang. Ternyata kau cuma seorang pemain sandiwara. Kalau begitu, sepertinya kau bahkan tidak tahu di mana letak pintu ruang direksi, kan? Berani-beraninya mengaku sebagai istri Jiangsu. Sayang sekali. Posisi direktur utama di grup Jiang kami, bukan jabatan yang bisa didapat hanya dengan melayani di ranjang. Orang seperti kau ini sudah terlalu sering kutemui. Bisnis grup Jiang yang sudah berusia 100 tahun, mana boleh disentuh oleh wanita simpanan sepertimu. Justru karena ada orang-orang seperti kalian di grup Jiang, perusahaan ini benar-benar akan hancur. Tahu, apa harus kupermalukan kalian dulu baru kalian mau percaya? Kau itu cuma wanita simpanan kakakku. Jangan sok merasa dirimu itu penting. Biar ku beritahu ya, di grup Jiang, kami hanya mengakui hubungan darah dan status resmi. Nona inilah tunangan sah dari kakak laki-lakiku yang paling berhak. Aku sarankan ya, sebelum aku memanggil polisi untuk menangkapmu, segera angkat kaki dari sini. Lihat ini. Buku nikah. Kok bisa ada buku nikah? Yang harusnya angkat kaki itu kamu. Pak Jiang sudah menikah. Yang harusnya angkat kaki itu kamu. Nggak mungkin, ini pasti palsu. Ini asli, Nona Jiang ini dan Pak Jiang memang benar-benar terikat pernikahan resmi. Asisten pribadi Jiangsu sendiri yang bilang begitu. Mana mungkin palsu? Bisa jadi. Memang benar-benar asli. Bagus sekali, Xiao Li. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku bukan orang luar, aku ini. Ini adalah istri dari Pak Jiang kami. Kamu masih mau kerja di sini tidak? Hah? Oh, maaf. Anda. Halo, Nona Jiang. Saya asisten pribadi Pak Jiang. Apa yang diamanatkan Pak Jiang? Sudah selesai saya urus. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan pasal 38, pasangan adalah perwakilan hukum urutan pertama. Anda sekalian tidak keberatan, kan? Sepertinya kalian sudah bersiap-siap, ya? Sampai-sampai buku nikahnya pun hasil editan. Kamu tahu tidak kalau memasukkan dokumen resmi, bisa masuk penjara. Kalau tidak percaya, periksa saja sendiri. Baik. Pak Yan, sistem menunjukkan bahwa pernikahannya sah. Nggak nyangka, kan? Demi uang, aku bisa melakukan apapun, loh. Memang benar begitu. Kalau begitu, Pak Yan tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi general manager. Mustahil. Kakakku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Bagaimana mungkin dia menikah dengan perempuan liar yang tidak jelas asal-usulnya ini? Pak Jiang kan sudah lama sadar. Kalau tidak, mana mungkin aku punya buku nikah dengannya? Apa kamu bilang? Aku bilang, dia sudah sadar. Padahal bohong, kalau dia benar-benar bisa sadar, mana perlu aku repot-repot bersandiwara di sini? Bagaimana mungkin? Kakakmu tahu, kamu ingin merebut kekuasaan saat dia tidak ada. Makanya dia langsung bangun dari ranjang kematiannya. Heh, biar ku beritahu ya. Dasar perempuan gila, jangan bicara sembarangan. Pokoknya, kakakmu sudah sembuh total. Sebagai istrinya yang sah, aku punya hak untuk ikut mengelola perusahaan. Bicara saja tidak ada buktinya. Bahkan jika kamu dan Jiangsu memang sudah menikah, kami belum melihat Jiangsu secara langsung. Bagaimana kami tahu dia melakukannya atas kemauan sendiri, atau karena dimanipulasi orang lain?
Ini memang terlalu terburu-buru. Kita harus memikirkannya baik-baik. Grup Jiang tidak boleh diserahkan ke tangan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Demi keamanan perusahaan, aku harus menyelidikinya sampai tuntas. Gawat, sandiwaraku kali ini kelewatan. Aku akan menelepon sekarang untuk memastikannya. Jangan telepon. Kakakmu baru saja sadar. Kondisinya masih sangat lemah. Jangan cari gara-gara deh. Biar ku beritahu. Kesabaranku ini ada batasnya. Security. Seret dia keluar. Hei, lepaskan aku. Cepat periksa sekarang juga. Apakah Jiangsu ada di kamar rawatnya? Baik, Direktur Yan. Saya akan segera memastikannya. Cepat. 1 jam yang lalu saat saya memeriksa kamar, Direktur Jiang masih berbaring di ranjangnya dengan aman. Dengar itu, kan? Kakakku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Mana mungkin dia menikah dengan wanita seperti ini? Direktur Yan. Kamar 107. 07. Direktur Jiang. Kamar 107. Dia menghilang. Apa? Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikannya? Hentikan. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Jiangsu. Baterai lemah. Harus dicas dulu. Untung saja, dia nggak lihat. Cepat, pergi, jalan lebih cepat. Aku sudah sadar. Jiangsu. Sayang. Mereka menindasku. Kamu. Oh. Karena aku belum mati. Jadi, ini. Kamu. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Jiangsu. Bisa tolong jelaskan sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang? Pertama. Jiang Yixin adalah istriku, sangat wajar kalau dia mewakili diriku. Kedua. Sedangkan untuk orang-orang tertentu yang mengincar posisiku, sehari sebelum kecelakaan mobilku, menggunakan wewenang wakil direktur, untuk memindahkan sopir pribadiku. Bukannya itu terlalu terburu-buru, kamu? Ternyata semua ini ulah wakil direktur. Ternyata dia, Paryan sepertinya ingin merebut kekuasaan, ya? Bukannya itu terlalu terburu-buru, kamu? Apa kecelakaan Pak Jiang itu direncanakan oleh Paryan? Memang sudah lama terdengar kabar kalau hubungan mereka tidak akur. Kakak baru dirawat di rumah sakit beberapa hari, tapi kemampuan mengarang ceritamu hebat juga, ya? Oleh karena itu, agar tidak menuduh wakil direktur kita secara sembarangan, aku pasti akan menyeret pelaku sebenarnya keluar. Sepertinya memang ada yang tidak beres di balik semua ini. Kamu kenapa? Aku sudah nggak kuat, jangan sampai mereka curiga. Pak Jiang baru saja pulih. Pasti badannya masih terasa kurang sehat. Jadi, rapat hari ini kita akhiri saja sampai di sini. Ayo, cepatlah kalian pergi. Ayo pergi. Ayo cepat. Kamu tidak apa-apa. Cepat cium aku. Bukan kamu. Ih, genit banget sih. Ngapain sih, bukannya pergi, malah mau nonton orang ciuman. Nggak jelas banget. Paryan, Pak Wen, silakan lewat sini. Jiangsu. Kita lihat saja nanti.
Kamu nggak apa-apa. Memangnya kamu pangeran kodok? Jangan-jangan, gara-gara waktu itu. Rugi besar aku. Tapi kalau yang ini, harganya beda lagi. Jiangsu. Kok nggak ada reaksi, sih? Ini sebenarnya gimana, sih? Sialan, kamu nggak balik lagi ke sana, kan? Nyonya, Pak Jiang kenapa? Nggak apa-apa, otaknya belum sepenuhnya pulih. Dia cuma pingsan. Aduh, biar saya saja, biar saya saja. Nyonya Jiang, kudengar Pak Jiang sudah sadar. Ini benar-benar keajaiban medis. Cepat selamatkan keajaiban medis ini. Pak Jiang. Jiangsu. Aku di sini. Benar saja, dia kembali lagi. Kenapa kakiku dan kepalaku sakit sekali? Waktu Xiao Li mau menggendongmu, dia tidak sengaja membenturkan kepalamu ke tembok. Dasar tidak berguna, bisanya cuma merusak segalanya. Kamu tadi cium aku. Kalau bukan karena tampangmu yang lumayan, sudah kupecahkan kepalamu itu. Aku cium, kok. Terus kenapa nggak ada efeknya? Gini aja. Kamu cium aku sekali lagi, mungkin tadi kurang pas nempelnya. Kamu sengaja ya, mau cari-cari kesempatan. Cari kesempatan darimu, jelas-jelas aku yang rugi besar di sini. Kamu bilang apa? Aku tambah bayarannya. Transfer masuk ke Alipay sebesar 1 juta yuan. 1 juta. Baik, aku cium. Pelanggan mau kecupan singkat saja, atau bahkan ciuman ala Prancis yang begitu mesra. Bisa membuatnya sekarat lalu tiba-tiba hidup lagi. Sebenarnya dia sakit apa sih? Soal itu, untuk sementara kami belum berhasil mengetahuinya. Dasar tidak berguna. Sudahlah. Ayo kita lihat keadaan Jiangsu dulu. Tuan Yan. Minggir. Kamu sudah siap. Ayo, lakukan. Jiang Yixin, tenang. Dapat uang, terus bisa mencium cowok tampan pula. Mana ada kesepakatan sebagus ini? Tunggu. Tuan Yan, Anda belum boleh masuk sekarang. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya menghalangiku. Minggir sana. Nyonya. Cepat buka pintunya. Tuan Yan. Nyonya dan Pak Jiang kan masih pengantin baru. Harap maklum saja. Bagus sekali. Pasangan pengantin baru. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Anu, aku cuma sedang memberikan perawatan kepada Pak Jiang kalian. Perawatan sampai naik ke atas ranjang. Kami ini suami istri. Kalau tidak suka, lapor polisi saja sana. Trik Nona Jiang ini yang berpura-pura merawat suami di ranjang sakit. Akhirnya membuatku paham bagaimana caramu bisa merebut posisi ini. Sepertinya Pak Jiang ternyata hanya pria biasa saja. Dia bukan cuma pria biasa. Tapi juga sudah tidak berdaya. Kalian sebenarnya mau apa? Kudengar kakakku tidak sadarkan diri lagi.
Wajar kan kalau adiknya datang menjenguk? Ada yang aneh. Sekarang kalian sudah lihat sendiri kan orangnya. Dia juga nggak bakal sadar dalam waktu dekat. Cepat pergi sana. Buruan. Jangan buru-buru dong. Masih ada satu hal lagi yang harus kusampaikan. Karena struktur manajemen grup Jiang ada perubahan, maka harus diadakan konferensi pers untuk mengumumkannya. Tapi kalau melihat kondisinya yang seperti ini, sepertinya dia nggak bakal bisa hadir. Konferensi pers. Hal sepenting ini, mending kalian tunggu sampai Pak Jiang sadar dulu baru dibicarakan. Berita yang sudah telanjur disebarkan, kalau mau ditarik lagi. Apa kamu mau membuat grup Jiang jadi bahan tertawaan di dunia bisnis? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu saja? Boleh saja. Bagaimana kalau sekalian saja posisi presiden direktur grup Jiang ini? Aku yang gantikan. Kurang ajar kamu. Pak Yan, nyonya kami yang akan menggantikan Pak Jiang untuk hadir. Orang luar nggak perlu ikut campur. Cari muka saja kamu, Xiao Li. Baiklah. Aku mau lihat bagaimana caranya kamu, presiden direktur amatiran ini, menghadapi para wartawan itu. Benda apaan sih ini? Ya ampun. Bukan, ini barang aneh apaan sih? Kenapa? Ini pemberian suamiku, sebagai tanda cinta kami. Benar-benar konyol. Sana, pergi. Kita lihat saja nanti di konferensi pers. Pak Yan, Pak Wen. Mari saya antar keluar. Lalu bagaimana dengan konferensi persnya? Karena sudah diumumkan kalau aku akan hadir. Kalau aku nggak menemukan cara untuk kembali normal, kamu harus menggantikan aku untuk hadir. Sebelumnya, aku cuma mengandalkan kemampuan aktingku buat pura-pura saja. Tapi kalau kamu benar-benar menyuruhku menghadapi sorotan kamera dan mikrofon media, aku harus ngomong apa? Bilang kalau kita cuma nikah pura-pura. Bilang kalau wujud aslimu itu boneka. Makanya, yang paling penting sekarang adalah kita harus menemukan pemicu untuk membangunkan aku. Nanti kalau aku sudah sadar, nggak akan ada yang mempersulit kamu. Yang sekarang lagi mempersulit aku. Itu kamu. Jangan lupa, aku ini bos kamu. Kamu harus nurut sama aku. Masih berani ya mengancamku? Sadar diri deh, sekarang siapa yang butuh siapa? Mendingan sikapmu ke aku lebih baik sedikit. Kalau enggak, bakal aku telanjangi kamu. Terus aku foto HD tanpa sensor. Foto-foto seksi yang menantang. Lagi pula, nanti grup Jiang pasti bakal kasih uang tutup mulut yang banyak. Cukup buat aku hidup santai 7 turunan. Jiang Yixin, berani kamu? Ya. Lihat saja aku berani atau enggak. Aku benar-benar bakal lepas celanamu sekarang, nih. Aku lepas, ya, udah ku lepas nih. K.A., kamu sudah bangun. Aku bangun, Bah. Bagaimana bisa bangun? Ternyata, syarat pemicunya adalah detak jantung yang berdebar kencang. Jangan-jangan dari awal kamu sudah menebak kalau ini syarat pemicunya. Tentu saja. Sayang banget. Apanya yang sayang? Bukan apa-apa. Untuk mencegah, saya pingsan lagi. Atau kalau kamu mendadak lepas tangan. Saya rasa kita perlu menandatangani kontrak. Coba lihat ini, kalau nggak ada masalah, langsung tanda tangani saja. Bagaimana kamu bisa punya rekam medis nenekku? Saya sudah membaca rekam medis nenekmu. Penyakit nenekmu itu, saat ini hanya grup medis Jiang, yang memiliki tim medis terbaik. Untuk menangani tingkat kesulitan tinggi, operasi tumor otak semacam ini. Selain itu, hanya CEO Jiang yang punya wewenang untuk mengerahkan mereka. Maksudmu apa? Mau mengancamku? Ini negosiasi yang bersahabat, saling menguntungkan. Selama masa kontrak ini, keinginanmu sebisa mungkin akan saya penuhi, asalkan kamu bisa membantuku kembali normal. Nanti, aku rela berlutut di depanmu pun gak masalah. Ingat, ya, itu katamu sendiri. Hanya untuk jaga-jaga. Bagaimana kalau nanti kamu malah jatuh cinta padaku? Itu bakal merepotkan. Pak Jiang. Kebanyakan nonton drama CEO arogan. Ya, kurang-kurangi deh nontonnya. Narsis itu juga penyakit, loh. Karena sudah ditandatangani.
Mau kemana? Kemampuan seorang CEO, bukankah cuma tinggal hambur-hamburkan uang? Kenapa ke sini? Halo. Tolong carikan beberapa setel pakaian untuk dia, yang agak formal. Uang bukan masalah. Ganti. Punggungnya terlalu terbuka. Pahanya terlalu kelihatan. Ganti. Yang ini saja, deh. Sebelum konferensi pers dimulai, masih ada sedikit waktu. Bagaimanapun, sekarang kamu adalah istriku. Setidaknya di atas kertas, kalau sampai kamu mempermalukan diri di acara seperti itu, yang dipermalukan itu aku, Jiangsu. Karena sekarang kita sudah tahu, rahasia di balik caramu terbangun. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, kan? Setiap kali aku tersadar, waktunya selalu terbatas. Satu langkah, aku masih harus memperhitungkan. Berapa lama lagi tubuh ini bisa bertahan? Aduh, nanti, aku akan. Lumayan juga, sih. Sana ganti. Cepat ganti, tunggu apa lagi? Ya, yang ini, belikan untukku juga, ya. Baiklah. Kok, konferensi persnya sebentar lagi dimulai. Ayo kita pergi. Di sebelah sana. Ka, kamu jangan bilang mau pingsan lagi. Tubuhku ini hanya bisa bertahan selama 2 jam saja. Apa? Kamu? Lalu bagaimana dengan konferensi persnya? Aku tidak bisa mengatasinya sendirian. Jangan takut. Ada aku di sini. Biar kuajari. Benda ini lagi. Pak Wen, semuanya sudah diatur. Kenapa Pak Jiang tidak datang? Bukannya katanya kondisinya sudah membaik. Saya Jiang Yisin, perwakilan khusus yang diutus oleh Pak Jiang. Karena kondisi kesehatan Pak Jiang masih belum sepenuhnya pulih, maka konferensi pers hari ini akan saya wakili. Tunggu sebentar. Pak Jiang pakai earphone pas rapat. Bukannya itu kelihatan kurang profesional, ya? Aduh, gimana nih, Jiang Hu? Memangnya kenapa? Apa earphone itu sepenting itu? Ini sih nggak ada bedanya sama telanjang bulat di jalanan. Hadirin sekalian, karena hari ini adalah pertama kalinya saya berdiri di sini, saya merasa agak gugup. Baiklah, mari kita mulai saja. Para wartawan juga sudah menunggu sangat lama. Kabarnya Pak Jiang kembali koma. Ya, mohon konfirmasinya, apakah kabar itu benar? Pak Jiang hanya mengalami efek samping setelah kecelakaan mobil. Beliau masih butuh waktu untuk pulih. Tidak lama lagi, beliau pasti akan kembali berdiri di hadapan Anda semua. Apakah Anda merasa mampu mengemban jabatan sebagai Presiden Direktur Jiang Group? Kudengar Anda yatim piatu sejak kecil. Apakah hal itu memengaruhi pandangan hidup dan prinsip hidup Anda? Ada rumor yang menyebutkan bahwa Anda adalah orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ternyata, seperti ini rupanya sosok asli Presiden Direktur baru kita. Ternyata dia cuma seorang aktris. Nyonya.
Ada apa ini? Sebenarnya, saya memang sempat bingung bagaimana harus memperkenalkan diri saya tadi. Terima kasih kepada Direktur Wen yang sudah membuatkan video kompilasi perjalanan hidup saya ini. Belum lama ini, saya masihlah seorang aktris kelas bawah yang tidak terkenal. Pernah berperan jadi mayat, bahkan jadi pengemis. Hingga akhirnya karena keberuntungan, saya bisa sampai ke posisi istri dari Presiden Direktur Jiang Group ini. Tapi saya tidak tahu apakah ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang di luar batas kemampuan saya atau tidak. Saya rasa, sekarang saya sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan wartawan tadi. Kita memang tidak bisa memilih orang tua yang membesarkan kita, tetapi jalan hidup, kita sendirilah yang menentukannya. Perjalanan saya dari tahun lalu hingga hari ini, justru karena pengalaman itulah yang membuat saya lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh para karyawan di tingkat bawah. Mengenai tuduhan adanya orang ketiga, itu murni fitnah jahat belaka. Saya dan Jiangsu adalah suami istri yang sah. Saya harap semua orang bisa memusatkan perhatian pada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Sebagai pelaksana tugas direktur utama, saya tentu masih memiliki banyak kekurangan. Untuk mencegah orang-orang yang berniat buruk mengambil kesempatan dalam situasi ini, saya percaya Direktur Yan pasti akan membantu saya sampai tiba harinya Direktur Jiang pulih sepenuhnya. Bukankah begitu, Direktur Yan? Nona Jiang, tolong dijawab. Mengapa tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan konstruksi Changfeng? Pertanyaan ini. Lalu bagaimana tanggapan Nona Jiang mengenai kasus akuisisi proyek energi terbarukan? Pertanyaan teknis serumit ini, bagaimana mungkin saya bisa menjawabnya? Ini. Aduh. Sepertinya pendamping pilihan Direktur Jiang. Bahkan tidak paham cara membaca laporan keuangan dasar. Jika terjadi keadaan darurat, aku akan mengendalikan aliran listrik lewat jaringan, dan membubarkan rapat secara paksa. Kamu lihat situasi saja nanti. Karena kendala yang tidak terduga, konferensi pers hari ini terpaksa diakhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan lain, silakan hubungi Departemen Humas kami nanti. Nona Jiang, no, Nona Jiang. Berhenti. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu meretas sistem kelistrikan grup Jiang, tapi biar ku beritahu ya. Ini baru permulaan. Penjahat itu biasanya mati karena kebanyakan omong. Kamu nggak tahu, ya? Kamu. Di sini ramai sekali, banyak mata yang melihat. Kembalikan earphone-ku. Aduh, maaf ya. Kusarankan, jangan terlalu menganggap dirimu penting, apalagi sampai bermimpi terlalu tinggi untuk bisa menjadi istri direktur. Posisi itu bukanlah tempat yang bisa ditempati oleh sembarang orang. Lalu, kenapa bukan kamu saja yang jadi istri direktur? Apa karena kamu memang nggak mau? Hati-hati saja kalau jalan malam-malam. Hanya gonggongan pecundang. Hebat sekali, Nyonya. SSST. Biasa saja. Baru juga sehari jadi direktur. Rasanya sudah menguras seluruh energi dan pikiranku. Hari ini kamu melakukannya dengan sangat baik. Grup Jiang. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Memangnya aku ini orang luar? Kamu bukan orang luar. Kamu itu pelayanku. Memangnya kamu pikir kamu itu sangat lucu? Aku cuma bercanda. Kamu tidak mungkin bersikap begitu padaku juga, kan? Kau pakai tas ini lagi, sih. Kalau tidak,
belikan saja aku beberapa tas Hermes. Biar aku bisa ganti tas setiap hari. Bagaimana? Heh, kamu ini ya. Awas. Ah, Untung tak dapat diraih. malang tak dapat ditolak. Bikin kaget saja, siapa sih yang ceroboh sekali? Jiangsu, kamu gak apa-apa. Jiangsu, yang bener aja sih kamu, kenapa diam lagi sih? Bahwa kamu tuh sebenarnya ada gunanya gak sih? Tahu gitu? Mending tadi aku suruh Xiaoli aja yang ikut. Mati aja kamu. Ternyata kamu. Cara kamu menyambutku ini, apa gak kelewat heboh? Bukan gitu. Kamu gila ya? Ngapain sih pakai nakut-nakutin aku segala? Jangan pukul, bikin jantungan aja tahu. Aduh, stop, jangan dipukul lagi, gang di sini sempit banget. Mobilku gak bisa masuk ke dalam, makanya aku terpaksa jalan kaki ke sini. Lagian, bisa gak sih jangan hobi banget mukul aku juga punya harga diri, tahu. Pantesan aja speakernya tiba-tiba mati. Gimana caranya kamu bisa bangun lagi? Tadi pas aku lihat kamu, hampir ketiban pot bunga. Aku tiba-tiba langsung balik lagi ke tubuh ini. Oh, ternyata situasi menegangkan. Bisa bikin jantung berdebar kencang juga ya. Terus, waktu hari itu, Kenapa mukamu merah? mana ada, siapa juga yang mukanya merah? Ayo. Si CEO ganteng ini bakal nganterin kamu pulang. Fasilitas istimewa kayak gini, gak semua orang bisa dapat, tahu. Tunggu, kok aneh ya? Padahal tadi pas keluar, pintunya udah aku kunci rapat. Cepetan. Aduh, ini kenapa bisa begini? Rumahmu. Emang dari awal seberantakan ini ya? Jelas bukan, ini sih jelas-jelas kemalingan. Kelihatannya. Ada yang sudah mulai gelisah. Apa maksudmu? Saat rapat pemegang saham terakhir, aku sengaja membuat Jiang Zeyan mengira kalau aku memegang kelemahannya. Oh, jadi kamu cuma gertak sambal saja. Namanya juga strategi. Tadinya aku ingin dia panik sendiri. Tapi tidak disangka, dia malah langsung datang ke sini untuk menggeledah. Kamu malah tertawa. Kamu harus ganti rugi semua kerusakan ini. Iya, baiklah. Sembunyi di belakangku, aku rasa. Orangnya sepertinya belum pergi. Apa? Bentar, biar kuambil sesuatu dulu buat senjata. Jangan takut. Ada aku di sini. Lumayan bisa diandalkan juga. Keluar. Siapa di sana? Kamu lihat itu. Lihat apa? Cepat katakan yang jelas. Sepertinya, kecoa. Siapa sangka, seorang direktur utama perusahaan besar ternyata takut sama kecoa. Di rumah orang biasa, wajar saja kalau sesekali ada 1 atau 2 serangga. Itu normal sekali, tahu. Ini sama sekali bukan serangga biasa. Kakinya ada 6. Punya sayap keras lagi. Antenanya bahkan masih bergerak-gerak. Aku tidak pernah melihat yang sebesar ini seumur hidupku. Nah, sekarang kamu sudah melihatnya, kan? Dan ini edisi terbatas yang sudah langka. Tuan muda. Semua ini salahmu. Kamu ini perempuan, tapi rumah berantakan sekali. Makanya sampai ada kecoa. Coba katakan sekali lagi. Aku peringatkan kamu ya.
Jangan dekat-dekat, atau gajimu bakal kupotong. Cih! Berani-beraninya mengancamku. Kamu mencium bau sesuatu tidak? Bau apa? Jangan bilang kamu mau bilang kamarku bau lagi, ya. Aduh, bukan. Kenapa botol obat nenek ada di sini? Ah, ada orang di balik pintu. Jianghu. Berhenti. Hei, Jiangsu. Jangan dikejar lagi, tanganmu berdarah. Aku ambilkan kotak obat dulu. Ini aku. Aku yang terluka. Biar kuhentikan dulu darahnya, ya. Tahan sebentar. Tanganmu bersih, kan? Dalam keadaan begini pun masih saja cerewet. Kamu tahu tidak? Pak Jiang, lukanya sudah diobati. Untuk sementara, jaga tangan ini baik-baik. Jangan gunakan terlalu banyak tenaga. Baik, terima kasih. Pak Jiang, pihak lawan tampaknya sangat lihai menghapus jejak. Semua rekaman kamera pengawas di sekitar sini sudah dihapus. Aku mengerti. Kamu boleh keluar dulu. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu waktu istirahat Anda dan Nyonya. Pak Jiang, kenapa detak jantung Anda tiba-tiba cepat sekali? Apa perlu saya panggilkan dokter lagi untuk memeriksa Anda? Kenapa banyak omong kosong sih? Keluar. Baik, Pak, gawat. Pak Jiang sepertinya sedang jatuh cinta. Kak, kalau begitu, aku pulang dulu ya. Tunggu dulu, rumahmu tidak aman. Tinggallah di sini. Hah, Kak, kalau begitu, aku tidur di kamar tamu saja. Kamu mau apa? Kita ini suami istri, dan lagi. Aku tidak punya kebiasaan tidur di kamar terpisah. Tapi tanganmu, bukankah sedang terluka? Baik. Kalau begitu, Kita pakai tangan yang ini saja. Menyuruhmu untuk melenyapkan satu wanita yang sendirian saja. Kamu masih bisa gagal. Apa otakmu itu cuma pajangan? Saya tidak menyangka kalau Pak Jiang tiba-tiba muncul. Bukankah dia selama ini terbaring di ranjang rumah sakit? Saya juga tidak tahu. Pak Jiang itu, dia aneh sekali. 1 detik yang lalu dia masih seperti orang koma, tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul lagi. Sudah periksa rekaman CCTV belum? Apa ada yang mencurigakan darinya? Selain Jiang Yixin, yang selalu membawa boneka keluar masuk ruang rawat, tidak ada hal mencurigakan lainnya. Jelaskan yang jelas. Jiang Yixin sepertinya sangat menyayangi speaker itu, bahkan kerapat pun harus dibawa. Sepertinya rahasia kakak tersembunyi di dalam mainan kecil ini ya. Aduh, tanganku. oh, iya, ini kan rumah Jiangsu. Jiang Yixin, kamu kok emosian banget sih kalau baru bangun tidur?
benar-benar buta karena cinta. Bagaimana bisa sedang berbisnis, malah ikut mengorbankan diri sendiri. Kamu bicara apa sih? Bukannya kamu juga sudah setuju? Cukup, aku tidak mau dengar. Jiangsu. Kamu bisa dengar aku. Bangun, dong. Jianghu. Ayo bangun. Bicaralah sesuatu. Nyonya, ada apa mencari saya? Xiao Li, tolong cepat bantu aku cari. Di mana ada toko reparasi speaker. Harus cepat, ya. Kupikir ada masalah apa? Cuma ini, speaker Bluetooth. Kalau Nyonya suka, kita tinggal beli baru saja, kan? Grup Jiang kita kan kaya raya. Kalau Nyonya suka, beli satu kardus buat mainan juga bisa. Tapi ini kan punya Pak Jiang kalian. Tidak boleh dibuang. Aku Cuma suka yang ini. Pak, ini berapa lama baru bisa diperbaiki? paling cepat juga butuh waktu 1 minggu lah. Coba tolong diperiksa lagi. 3 hari. Xiao Li, apa ada toko lain lagi yang bisa memperbaikinya? Mbak, saya ini teknisi paling jago di kota ini. Kalau saya bilang butuh waktu 3 hari buat memperbaikinya, nggak akan ada teknisi lain yang bisa selesai dalam 2 hari. Pokoknya saya usahakan selesai secepat mungkin buat Mbak. Halo. Kamu bilang nenek kenapa? Baik, aku segera ke sana. Mbak, jadi barangnya mau diperbaiki atau enggak? Sebab kalau dibiarkan lewat 2 hari, jalur kabelnya sampai terbakar. Bisa-bisa nggak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Pak, tolong, Anda harus bantu saya memperbaikinya. Speaker ini bagiku sangat penting. Halo, Pak Yan. Sudah di tangan. Nenek. Sin, kamu datang. Jangan takut, jangan takut. Bukankah Anda bilang nenek saya dalam kondisi kritis? Tapi dia baik-baik saja, kan? Dokter magang yang salah duga. Pasien tidak apa-apa. Hanya pemeriksaan kecil sebelum operasi. Tapi nenek agak enggan bekerja sama. Kamu ini bagaimana sih? Hal seperti ini saja sampai salah. Kamu tahu tidak, nyonya kami tadi sangat cemas. Sungguh keterlaluan. Halo. Apa? Nyonya. Speaker Bluetooth yang baru saja kita kirim untuk diperbaiki telah dicuri orang. Apa? Kamu yakin? Cuma barang seperti ini? Pak Yan, saya yakin, benar, speaker yang ini, bukankah ini cuma speaker Bluetooth biasa? Ya sudah kalau begitu, aku tidak mau lagi. Nyonya. Bukankah Nyonya sangat menyukai speaker Bluetooth itu? Yang aku suka ada di sini. Bodoh, bodoh, bodoh. Sialan. Pak Yan. Sepertinya ini cuma papan sirkuit biasa. Ya jelaslah, memangnya aku butuh diingatkan olehmu. Sialan. Cepat cari tahu di mana tempat servis speaker ini. Segera. Baik, saya akan segera mengurusnya. Jiang Yixin. Jiangsu. Kamu sudah sadar. Syukurlah kalau begitu. Teganya kamu membuatku dan kloset bersentuhan langsung. Hue. Maaf, maaf, maaf. Nyonya, mobilnya sudah siap. Apakah kita berangkat sekarang? Baiklah. Tunggu sebentar. Ada apa? Jiang Zeyan pasti sudah menyadari keberadaan speaker itu. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku punya satu rencana. Rencana apa? Kita ikuti saja permainan mereka. Berani-beraninya kau. Pak Yan. Aku masih punya satu cara lagi. Cepetan ngomong, jangan banyak bacot. Perlu aku mohon-mohon dulu baru kamu mau bicara. Nona Jiang, kita bisa mulai dari mendekati Nona Jiang. Sepertinya dia punya seorang nenek yang akan segera dioperasi. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Hah? Kenapa tidak bilang dari awal? Lihat saja nanti. Aku pasti akan membuatmu berlutut untuk menyerahkan sahammu.
Aku mencintaimu. Masa wanita secantik aku di depanmu begini, detak jantungmu sama sekali tidak berdegup kencang. Sih, Wanita cantik, di mana? hah, bikin silau. Baru 70. Kok malah makin rendah, sih? Sama sekali tidak ada perasaan. Semuanya cuma modal teknik. Pantas saja cuma artis kelas 18. Aktingmu payah banget. Hah? Kamu? Awas kamu, ya. Apa? Aku disuruh mencium Pak Jiang. Kalau Pak Jiang bangun, dia pasti akan menghabisiku. Tenang saja, dia malah akan sangat berterima kasih padamu. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Ayo, Xiao Li, sekarang saatnya membuktikan kesetiaanmu. Ayo dong, cepat. Pak Jiang, maafkan saya. Nyonya yang menyuruh saya melakukan ini. Kamu. Langsung bangun. Rupanya, kamu suka yang seperti ini, ya? Pak Jiang. Ini semua karena dipaksa oleh Nyonya. Kalau dia suruh kamu lakukan apa saja, kamu langsung turuti begitu saja. Kalau dia suruh kamu mati, apa kamu juga mau mati? Pak Jiang, bukannya Bapak sendiri yang suruh saya patuh pada perintah Nyonya? Nggak dituruti juga nggak bisa. Sebenarnya Bapak mau saya bagaimana sih? Cepat pakai bajumu sana. Memangnya saya kenapa? Di dalam kan saya pakai baju. Kalau disuruh pergi, pergi saja. Pak Jiang, ada sesuatu yang ingin saya katakan, tapi saya nggak tahu ini pantas atau nggak. Kalau nggak pantas, nggak usah diomongin. Ya, tapi saya tetap harus mengatakannya. Bapak memperlakukan saya begini sih nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, Nyonya kan bukan bawahan Bapak. Apa maksudmu? Aduh. Coba Bapak pikir, Bapak melewatkan masa pacaran, melewatkan lamaran, tahu-tahu langsung daftar nikah, langsung jadi dalam satu langkah, dan langsung hidup seperti pasangan suami istri lama. Perempuan mana yang bisa tahan dengan semua ini? Apa nggak terasa kurang gairah? Kurang ada sensasinya? Ada benarnya juga. Kalau begitu katakan, apa yang harus kulakukan? Menurut saya, 100 cara CEO mengejar istrinya. Pertama-tama, Bapak harus bisa memberikan kenyamanan emosional buat dia. lihat deh, dia saja bahkan lebih peka daripada Bapak. Kamu, Nggak apa-apa, Pak Jiang, ketulusan adalah jurus paling ampuh. Kita memang sudah sah duluan sebelum pacaran, tapi mari kita jalani pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Pertama-tama, kita harus mengadakan acara lamaran susulan. Pantai, bunga-bunga segar, dan cincin. Dengan semua itu, pasti bakal bikin tersentuh banget. Nyonya, Pak Jiang sudah menunggu Anda di pantai depan sana. Aku nggak usah ke sana deh, biar nggak ganggu waktu berdua kalian. Ada apa sih yang nggak bisa diomongin di rumah? Duh, Nyonya, nanti kalau sudah sampai di sana juga tahu sendiri. Kok misterius banget sih? Di mana orangnya? Jiang Hu. Kamu, kenapa bisa ada di sini? Kenapa? Begitu lihat yang di sini bukan Jiang Yisin. Kamu kecewa ya? Tanganmu, kenapa bisa luka? Bagaimana aku bisa terluka? Bukannya kamu sendiri tahu betul jawabannya? Bukan aku yang lakukannya. Masih ada urusan lain. Entah kamu percaya atau enggak. Aku sama sekali nggak terlibat dalam kecelakaan mobil itu. Aku juga nggak menyangka kalau Jiang Zian bakal bertindak sekejam itu. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Memangnya kamu sama sekali nggak penasaran? Apa alasan aku bekerja sama dengan Jiang Zian? Itu pilihanmu sendiri, nggak ada hubungannya denganku. Itu semua karena kamu. Ning, ini tunanganmu. Ayo, cepat sapa dia. Halo, aku Wen Yining. Tunanganmu.
Perjanjian pertunangan ini cuma ucapan mendiang ayahku di meja minum, saat beliau sedang mabuk dan asal bicara saja. Jadi, nggak usah dianggap serius. Lagi pula, berhubung beliau sudah tiada, maka pertunangan ini kita batalkan saja. Anak muda, jangan terlalu sombong. Aku akan membuatmu menyesali keputusanmu hari ini. Dasar anak nggak berguna, menaklukkan satu laki-laki saja kamu nggak becus. Apa gunanya aku melahirkanmu kalau begini? Ibu, nggak pernah sekalipun menatapku dengan layak. Seandainya, ibu bisa bersikap sedikit lebih baik saja padaku. Wen Yining. Aku nggak pernah sekalipun memegang pistol. Aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Dan aku juga tidak pernah melakukan hal apapun yang bisa membuatmu salah paham. Kalau kau merasa terluka karena aku tidak menyukaimu, kau bisa melimpahkan semua kesalahan itu padaku. Jika itu bisa membuat perasaanmu lebih baik, maka silakan saja lakukan sesukamu. Heh. Kau tetap berdarah dingin seperti ini, tidak berubah sedikit pun. Apa kau pikir dia berbeda dari wanita lainnya? Dia juga hanya mengincar uangmu saja. Heh. Bukankah itu bagus? Aku punya banyak uang. Kami hanya saling mengambil apa yang kami butuhkan. Cih. Awalnya kukira kau hanya memanfaatkannya. Tak kusangka kau benar-benar tulus kepadanya. Aku beri kau satu nasihat terakhir. Menjauhlah dari Jiang Zeyan sekarang. Itu masih belum terlambat. Jangan sampai pada akhirnya kau malah bermain api dan membakar diri sendiri. Lalu menyesal pun sudah tidak ada gunanya lagi. Baiklah. Aku juga punya satu nasihat untukmu. Istri kesayanganmu itu sekarang sedang berada di tangan Jiang Zeyan. Jiang Zeyan, kau sudah gila ya? Jiang Su melindungimu dengan sangat baik. Ya, sulit sekali rasanya hanya untuk menemuimu. Apa yang mau kau lakukan? Hei, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata aku bisa kau permainkan sampai seperti ini. Aktingmu sangat luar biasa. Tapi kenapa kau cuma jadi artis kelas 18? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kenapa? Boneka rongsokan itu tidak ada di sisimu. Dan sekarang kau bahkan tidak tahu cara bicara lagi. Sudah kuduga kau pasti akan selalu membawanya kemana-mana. Yang ini tidak mungkin barang tiruan, kan? Pernikahan mendadak Jiangsu denganmu, bahkan masih menjadikanmu perwakilannya. Pasti karena kamu memegang kelemahannya, kan? Kalau tidak, Itu sungguh tidak masuk akal. Bahkan di saat seperti ini pun, kamu masih sempat-sempatnya menyindirku. jangan-jangan. Speaker ini bisa mengendalikan Jiangsu. Pak Yan sudah seumur ini. Tapi masih saja percaya sihir. Tidak mau bicara, ya? Apa yang mau kamu lakukan pada nenekku? Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan emosi dulu, aku hanya membantu nenekmu. Mempercepat jadwal operasinya sedikit. Jangan sentuh nenekku. Aku mohon. Jiangsu sama sekali tidak menghargaiku. Dan sekarang kamu juga menganggapku bodoh, ya? Katakan, sebenarnya ada rahasia apa di balik ini semua? Kalau tidak mau bicara, apakah nenekmu bisa keluar dari ruang operasi hidup-hidup? Aku tidak berani menjaminnya. Sepertinya kamu memang baru akan kapok setelah melihat peti mati. Ya, cepat hubungi dokter bedahnya sekarang juga. Jangan. Aku akan bicara. Semudah itu. Tentu saja tidak gratis. Jiangsu memberiku 1 juta sebagai uang tutup mulut. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Bocah tengil. Aku sudah memberimu muka, tapi kamu malah melunjak, ya? Hentikan. Jianghu. Jangan mendekat. Jiangsu dan yang lainnya ingin mencelakai nenek. Operasi nenek sedang berjalan dengan aman. Dia tidak punya hak untuk ikut campur. Dia sengaja membohongimu. Jangan mendekat. Tunggu, aku tidak akan mendekat. Jangan sentuh dia. Sungguh tidak disangka. Kakakku tercinta. Ternyata rela datang sendirian demi dirimu. Kerja bagus. Jiang Zeyan. Lepaskan dia. Jiangsu, jaga sikapmu.
Cepat jalan. Hei. Jangan lupa, orangmu ini ada di tanganku. Jiang Zeyan. Turunkan pisaumu. Aku sudah lapor polisi. Kusarankan sebaiknya kau jangan berbuat nekat. Hahaha. Aku bahkan berani mencelakaimu. Memangnya aku takut melukai dia? Kalau tidak percaya, coba saja. Kita lihat saja aku berani atau tidak. Ah. Jangan. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Apa yang kau inginkan? Beginikah sikapmu saat memohon, Jiangsu? Ah. Berlutut. Licik. Ah, sebaiknya kau diam saja. Cepat berlutut. Baik. Aku berlutut. Jiangsu. Sekarang. Kau puas. Tak kusangka suatu hari nanti aku bisa melihat. Dirimu tampak menyedihkan seperti anjing gelandangan. Sepertinya dia sangat penting bagimu. Ya, ahahaha. Sekarang. Apa kau puas? Ini belum seberapa. Kau sebegitu bencinya padaku. Sampai tega berbuat sejauh ini, tepat sekali. Hanya karena kamu tuan muda keluarga Jiang. Semua yang kamu inginkan, selalu bisa didapat dengan mudah. Sedangkan aku sudah menyekolahkanmu di sekolah terbaik, mencarikan guru-guru paling hebat, tapi nilai ujianmu cuma segini. Dasar bodoh kamu ini. Kamu ini sebenarnya anakku bukan, sih? Sana belajar yang benar dari kakakmu. Keluar kamu, renungkan kesalahanmu baik-baik. Kamu kalah lagi dari Jiangsu. Kamu tahu tidak, seberapa banyak orang yang sedang mengawasimu. Kamu sengaja mau membuatku malu. Ya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kenapa aku bisa melahirkan anak sepertimu? Dasar sampah tidak berguna. Aku, si anak haram ini. Setengah mati berjuang untuk sampai di titik ini. Tapi kamu. Hanya karena kamu tuan muda keluarga Jiang. Kamu bisa mendapatkan semuanya dengan begitu mudah. Sedangkan aku, selamanya hanya bisa hidup di bawah bayang-bayangmu. Kenapa? Atas dasar apa? Hari ini, akan kubuat kamu merasakan penderitaanku. Jadi, kecelakaan mobil itu, ternyata ulahmu. Kalau iya, memangnya kenapa? Jiang Zeyan, kamu melakukan semua ini. Bukankah hanya demi mendapatkan saham grup Jiang? Semuanya akan kuberikan padamu. Asalkan kamu melepaskan Jiang Yixin, aku akan berikan semuanya. Bagus. Kamu sendiri ya yang mengatakannya. Tidak ada masalah, Pak Yan. Coba dari awal kamu begini, pasti bakal jauh lebih mudah. Sekarang sudah puas, kan? Tapi, aku berubah pikiran lagi. Sekarang, aku malah penasaran. Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam barang ini? Jiang Zeyan, dasar binatang keparat, gak tahu malu kamu. Jiangsu, jangan katakan. Pak Yan, tujuan kita sudah tercapai. Tuan, bagaimana kalau sebaiknya kita? Diam kamu. Jarang sekali aku melihat kakakku tersayang berlutut memohon ampun. Kalau aku tidak menyiksanya pelan-pelan sampai puas, rasanya sayang sekali, kan? Jiang Zian, kau tidak tahu malu. Terima kasih atas pujianmu. Tidak mau bicara, ya, kalau begitu, aku terpaksa mengirimnya pergi lebih dulu. Jangan, Jiang Zian. Aku akan katakan, jangan katakan. Jangan. Dendam di antara kita, tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bersalah. Cih. Sejak saat kau menyeretnya ke dalam masalah ini, dia bukan lagi orang yang tidak bersalah. Apa jika aku membongkar rahasia speaker itu, kau akan melepaskan Jiang Yixin? Jangan katakan, tenang saja. Kali ini aku pasti akan menepati janjiku.
Lagi pula, yang kuincar hanya kau seorang. Katakan. Jangan. Aku akan katakan. Setelah kecelakaan mobil itu, Kesadaranku. terus terperangkap di dalam speaker Bluetooth itu. Kalau mau berbohong. Buatlah yang lebih masuk akal. Memangnya aku kelihatan gampang dibodohi? Kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun? Tubuhku yang sekarang ini hanya punya waktu 2 jam setiap harinya untuk bisa bergerak. Begitu waktunya habis, Kesadaranku. akan terjebak di dalam speaker Bluetooth itu. Sekarang, Waktunya. Sudah hampir habis. trik apa lagi yang mau kamu mainkan? Aku. Jiangshu. Kembali kamu. Coba lihat dia kenapa. Pak Yan, napasnya normal. Sepertinya, dia tiba-tiba tertidur. Apa? Aku di sini. Benda apa ini? Itu. Suara Jiangshu. Apa jangan-jangan kamu yang merekam suaranya di sana sebelumnya? Rekam kepalamu. Coba katakan sekali lagi. Jiang Zeyan, ibumu meninggal karena depresi. Hal ini, hanya aku dan kamu yang tahu. Perlu aku jelaskan secara lebih detail lagi. Di hadapanmu, Jangan katakan apa-apa lagi. gantung diri. Aku percaya. Jadi maksudnya, asal benda ini dihancurkan, itu sama saja dengan membunuhmu. Jiang Zian, Semua yang kamu inginkan, sudah kamu dapatkan. tolong lepaskan aku. Sembunyi di belakangku. Jangan takut. Ada aku di sini. Hanya orang mati. Baru benar-benar aman. Pak Yan, apa Anda benar-benar percaya dengan ucapan Pak Jiang? Apakah itu benar atau bohong? Apa masih penting? Di dunia bisnis. Sahamnya sudah ada di tanganku. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pak Yan. Polisi hampir sampai di bawah. Jiangsu, Kakak ipar. selamat tinggal. Saat kita bertemu lagi nanti. Kuharap itu di acara pemakaman Jiangsu. Pak Jiang. Dia masih bernapas. Membuatku takut saja. Nyo, Pak Jiang ada di sini. cepat lepaskan ikatannya. Dia masih bisa diselamatkan. Cepat cium dia. Tunggu dulu, ini tidak benar. Satu ciuman saja. Cepatlah. Nyonya. Ini tidak benar. Jiang Yixin. Apa kamu punya? Selera yang aneh. Kenapa kamu menangis? Bukannya aku belum mati. Tadi, aku hampir mengira kamu. Sudahlah. Semua sudah baik-baik saja. Tapi, bukankah speaker Bluetooth-nya sudah? Coba lihat ke belakang. Tapi, bagaimana kamu bisa terbangun? Melemparmu dari lantai 28 ke bawah. Lalu melihat apakah detak jantungmu akan langsung melonjak gila-gilaan. Syukurlah. Oh, maksudku, syukurlah kamu tidak apa-apa. Nenek. Sin. Aku tidak apa-apa. Kamu juga akan baik-baik saja. Iya, Operasinya sangat sukses. Selanjutnya tinggal masa observasi. Kalau tidak ada masalah, sudah boleh keluar dari rumah sakit. terima kasih, dokter.
Kamu rupanya sudah mengatur semuanya dari awal. Kalau saja kamu bisa sedikit lebih tenang, kamu pasti bisa terpikir, si Jiang Zeyan itu, mana mungkin punya kemampuan untuk mengendalikan seluruh sistem medis. Malah kamu sendiri. Hanya karena beberapa ucapan Jiang Zeyan, sudah langsung ketakutan setengah mati. Ini semua salahku. Aku panik karena terlalu khawatir. Sekarang nenek sudah baik-baik saja, kamu bisa tenang sekarang. Tapi, Jiang Zian sudah mendapatkan surat perjanjian pengalihan sahammu. Bagaimana ini? Tunggu dulu. Kenapa tadi kamu tidak menciumku sendiri, malah menyuruh Xiao? Menyuruh Xiao Li yang menciumku. Bukannya kamu suka yang seperti ini? Suka apanya, sih? Tapi, Jiang Zian mendapatkan surat perjanjian pengalihan sahammu. Lalu, sekarang bagaimana? Tenang saja. Setiap masalah, pasti ada jalan keluarnya. Apa maksudmu? Maksudku, hubungan Jiang Zeyan dan Wen Yining tidak serat yang kita duga. Aku juga ingin memberimu satu peringatan. Istri manismu itu sekarang ada di tangan Jiang Zian. Kamu bilang apa? Di mana dia? Aku sangat penasaran. Jika kau harus memilih antara grup Jiang dan Jiang Yixin, siapa yang akan kau pilih? Kalah bersama grup Jiang membuat kekalahanku tidak terlalu memalukan, kan? Katakan, di mana dia sebenarnya? Di gedung Luhai. Jika ada kesempatan, pergilah ke kantor Jiang Zian. Di sana ada hal yang kau cari. Belum terlambat untuk berbalik arah. Jadi, begini rasanya. Meskipun seluruh saham ada di tangannya, selama aku belum mati, dia tidak akan bisa membuat kekacauan apapun. Wah, gaya bos aroganmu sudah mulai kelihatan, ya. Memang begitulah aku. Gawat, Pak Jiang, gawat. Pak Yan baru saja mengadakan konferensi pers dan mengumumkan di sana bahwa dia akan mengambil alih jabatan Presiden Direktur Grup Jiang. Dia benar-benar pintar mencari kesempatan. Kau berani tidak bermain sandiwara suami istri denganku sekali lagi? Tapi kali ini, bayarannya harus ditambah. Orang yang kemarin masih baik-baik saja, bagaimana bisa keesokan harinya langsung kritis? Jangan-jangan, dia yang melakukannya. Sebelum kakak tertua kritis, hal yang paling dia cemaskan adalah grup Jiang. Makanya, hari ini, saya hadir mewakili kakak untuk menyampaikan situasi terbaru kepada Anda sekalian. Kakak, dia, begitu terburu-buru kamu menangisi kematian suamiku, adik ipar. Bagaimana kalau bersujud dulu padaku, janda yang ditinggalkannya ini? Ternyata kamu, wanita ini, mau mengacaukan rencanaku lagi. Tahu begini, harusnya aku habisi dia sejak awal. Sebagai istri sah dari Jiangsu, bagaimana bisa aku tidak tahu kalau Jiangsu mengalami mati otak? Jiangsu sendiri tidak datang. Kenapa malah mengutus wanita yang tidak pantas tampil di depan umum ini? Jangan-jangan, sesuatu benar-benar terjadi padanya. Kakak ipar, aku tahu, ini sangat sulit untuk kakak terima. Tapi jangan lupa, kakak masih punya keluarga yang akan selalu mendampingi kakak, termasuk aku, dan juga nenek. Dia mau mengancamku menggunakan nenek lagi, tapi aku tidak akan masuk ke dalam jebakanmu lagi. Kamu tidak punya hak untuk menjabat. Sekalipun Jiangsu tidak ada di sini, berdasarkan peraturan perusahaan, orang yang seharusnya menjabat adalah aku, bukannya kamu. Kalau begitu, biar aku yang mengulur waktu di konferensi pers. Kamu pergilah ke kantor Jiang Zian, cari bukti kuncinya. Pergilah. Ingat ya, keselamatanmu adalah yang terpenting. Lindungi dia baik-baik. Kakak ipar, kata-katamu itu sudah keterlaluan. Kalau begitu, mari kita bicara belak-belakan saja sekarang. Sejak kakak mengambil alih posisi sebagai direktur utama sementara selama ini, apa kau pernah melakukan sesuatu untuk perusahaan? Walau hanya satu hal saja.
Aku. Menyerahkan perusahaan ke tangan orang seperti kau. Apa bedanya dengan menghancurkannya? Alasan saya hari ini mengadakan konferensi pers. Yang pertama adalah untuk memberitahu kalian semua tentang kondisi kesehatan kakakku yang sebenarnya. Yang kedua, saya juga ingin memberitahu kalian semua siapa penerus yang sebenarnya dipilih oleh kakakku. Benar sekali, kakakku sebenarnya juga tidak tenang jika harus menyerahkan bisnis perusahaan kepada kakak ipar yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Karena itulah, kakak, sebelum kehilangan kesadarannya, telah menandatangani perjanjian ini dan mengamanatkannya kepada saya untuk mengelola perusahaan ini dengan baik. Perjanjian pengalihan saham. Jangan-jangan, Jiangsu benar-benar tewas di tangannya. Surat perjanjianmu itu palsu. Kebetulan sekali kalau begitu, ahli pemeriksa tulisan tangan kebetulan sedang berada di bawah panggung. Silakan naik. Apa? Gawat. Bajingan ini, dia benar-benar sudah bersiap. Benar, ini memang tulisan tangan Tuan Jiang. Dengar itu. Ini memang tulisan tangan Jiangsu. Sementara kau hanya memanfaatkan statusmu sebagai penyelamat hidup kakakku untuk memaksanya mendaftarkan pernikahan. Sekarang, saat kakakku sedang sekarat, kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Sungguh licik sekali niatmu. Kau. Sekarang, saya mewakili seluruh pemegang saham, menuntut pencopotan jabatan Anda sebagai Presiden Direktur sementara. Kira-kira, di mana dia menyembunyikan bukti itu, ya? Kamus. Bahkan pakai kamus Oxford edisi lanjutan. Ini dia. Sekarang, saya mewakili seluruh pemegang saham, menuntut pencopotan jabatan Anda sebagai Presiden Direktur sementara. Ada apa ini? Jangan-jangan, ada yang masuk ke kantorku. Ikut aku, Pak Zeyan. Permisi, apa ada situasi darurat? Pak Zian, tolong jawab pertanyaan kami. Konferensi persnya bahkan belum selesai. Jiang Zian sedang menuju ke kantornya. Kamu sudah menemukannya. Bantu aku menahannya, aku hampir selesai. Jiang Zeyan. Untung saja kamu memakai produk milik grup Jiang. Kalau tidak, pasti bakal sulit. Jiang Yixin, aku peringatkan kamu, jangan terus-menerus menguji batas kesabaranku. Minggir. Ayo, cepat, cepat. Xiao Li. Nyonya, saya tidak apa-apa. Aduh, sekarang harus bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan segera menyelidikinya. Pak Zeyan, itu alarm kebakaran. Cepat evakuasi. Tidak bisa. Aku harus memeriksa kantorku dulu. Kebakaran. Cepat padamkan apinya. Wanita gila ini. Jiangsu. Dia masih hidup. Jiangsu. Dia masih hidup. Pak Yan, semua aman. Alarm kebakaran berbunyi karena ada yang tidak sengaja menyentuhnya. Nggak usah kamu kasih tahu. Kejar mereka. Jangan biarkan mereka sampai ke konferensi pers. Sudah ketemu. Tentu saja. Semuanya, jangan panik. Mari kita keluar secara tertib. Hadirin sekalian. Halo, semuanya. Saya adalah direktur utama dari grup Jiang. Jiangsu, tadi ada seseorang yang tidak sengaja menyentuh sistem pemadam kebakaran. Sekarang, konferensi pers kita akan dilanjutkan. Bukankah katanya dia sudah mati otak? Saya tidak mengalami mati otak. Alasan Jiang Zeyan mengarang kebohongan ini adalah karena dia ingin merebut seluruh grup Jiang. Tapi, saat ini saya telah mengumpulkan semua bukti yang terkait. Kebetulan sekali, pelaku utamanya sudah datang. Cepat hentikan dia. Pak Yan sudah di tangan kita. Syukurlah. Dia ada di sini. Dasar bodoh. Jiang Yixin.
Dia ada di sini. Dasar tolol. Jiang Yixin. Buat mobil Jiangsu kehilangan kendali, hingga menyebabkan kecelakaan. Aku ingin dia lenyap untuk selamanya. Tapi kalau begitu, risikonya terlalu besar. Bereskan sampai bersih. Aku jamin seluruh keluargamu tidak akan kekurangan seumur hidup. Ya ampun. Drama banget, sih. Ini bahkan lebih berlebihan daripada drama pendek. Pak Yan, permisi. Apakah suara di rekaman ini benar-benar Anda? Apakah Anda benar-benar melakukan ini demi merebut posisi CEO, sampai menyewa orang untuk membunuh? Enggak. Aku nggak melakukannya. Ini semua rekayasa. Ini semua fitnah. Aku nggak melakukannya. Jiang Zeyan. Aku sudah memegang semua bukti kejahatanmu, termasuk rencana kecelakaan mobil yang kamu dalangi, upayamu menjebakku, serta dokumen yang merugikan kepentingan grup. Sekarang, ada lagi yang mau kamu katakan? Kamu pikir kamu bisa menang terus? Hah? Aku mau kamu mati. Jiangsu. Aku mau kamu mati. Jiangsu. Jiang Zian. Anda diduga melakukan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar, serta percobaan pembunuhan. Buktinya sudah sangat kuat. Sekarang, Anda resmi ditangkap. Jalan. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Hah? Nona Wen. Silakan ikut kami juga, untuk membantu penyelidikan. Akhirnya, semua selesai juga. Ini semua berkat kamu. Nggak apa-apa, Xiao Li. Kamu juga hebat. Kamu nggak apa-apa. Kamu kenapa? Sekarang semuanya sudah aman. Kamu jadiin aku korban. Ya, jangan. Berita utama terkini, Jiang Zian dijebloskan ke penjara. Perebutan kekuasaan saham akhirnya berakhir. Aktris papan bawah ternyata cinta sejati Direktur Jiang. Jiang Zeyan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana, kini resmi dituntut dan diselidiki. Pagi ini Dewan Direksi mengadakan rapat darurat dan sepakat memecatnya dari status pemegang saham. Saham yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan prosedur. Sementara untuk Wen Yining, keluarga Wen turun tangan untuk memberikan jaminan. Bukti menunjukkan bahwa keterlibatannya cukup minim, hanya sebatas mengetahui kejahatan tapi tidak melapor, serta membantu menyembunyikannya. Kedepannya dia akan tetap kooperatif dalam penyelidikan. Selain itu, ada satu kejadian kecil yang cukup unik. Jiang Zeyan bersikeras meyakinkan polisi bahwa jiwa Anda merasuki sebuah speaker Bluetooth. Polisi menduga ia mengalami gangguan jiwa, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baguslah, Xiao Li. Tolong carikan untuk Jiang Zeyan sebuah rumah sakit jiwa yang paling bagus. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Nggak peka banget, sih. Akhirnya, semuanya selesai juga. Kuharap kali ini memang benar-benar berakhir. Nah, karena masalahnya sudah selesai. Bukankah seharusnya kita? Sekarang kita bercerai. Benar, bercerai. Kamu bilang apa? Aku bilang, kita harus bercerai. Kenapa, Jiang Yixin? Coba kamu lihat baik-baik. Wajahku yang tampan ini. Aku udah kaya raya. Punya perut six-pack lagi. Kamu yakin mau cerai dari pria sepertiku? Aku sangat yakin. Kamu itu cuma sebatas speaker Bluetooth aja. Bukan cuma narsis. Sombong. Terus selalu ngancam aku. Nyeret aku ke masalah konyol ini. Sampai aku hampir mati. Aku. Waktu itu kan aku. Saling tidak ikut campur. Jangan sampai jatuh cinta. Tuan Jiang. Bukannya itu semua ucapan kamu sendiri. Karena dari awal kita udah sepakat. Kalau ini cuma hubungan transaksi. Sekarang transaksinya udah beres. Ya sewajarnya kita cerai. Oh, iya.
Jangan pikir. Hanya karena kamu mengajakku bersama, aku bakal langsung sujud syukur, terus mau hidup bersamamu. Tuan Jiang, kurangi deh nonton drama pendek. Jangan kepedean. Tunggu dulu. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Hampir aja lupa, ini kado perpisahan kita. Besok pagi. Kita ketemu di catatan sipil. Dadah. Sin Sin. Pemuda yang tinggi, ganteng, dan bicaranya manis itu. Kemana ya? Kok udah lama banget nggak kelihatan? Dia sibuk kerja. Kedepannya nggak bakal kesini lagi. Kenapa memangnya? Aku suka dia. Terakhir kali, jeruk yang dikupaskannya untukku manis sekali. Sin Sin, apa kamu dengannya? Sedang marahan, dengar ya? Nenek mau kasih tahu, saat dua orang bersama, harus saling mengalah. Kami bukan orang yang sejalan. Apa tidak cukup kalau ada aku yang menemanimu? Bukankah yang paling nenek sayangi? Bukan aku. Selama ada aku, apa itu masih belum cukup? Kamu ini ya. Kalau berdua kan jauh lebih ramai. Lalu, kalau kamu menemaniku, siapa yang bakal menemanimu? Jiangsu. Tanganmu berdarah. Jianghu. Sudah, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, hal sekecil ini tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau memang tidak sejalan, lalu kenapa kita bisa bertemu? Nenek. Sepertinya aku telah mengacaukan segalanya. Kalau kamu mengacaukannya, maka pergilah dan dapatkan kembali Sin Sin kesayangan nenek. Sejak dulu bukanlah seorang penakut. Bahkan kamu juga menertawakanku, iya kan? Pak Jiang. Kenapa kamu minum sebanyak ini? Aku sudah menduganya. Kamu pasti akan kembali. Kamu sudah kembali. Ternyata, itu kamu. Kukira tadi Jiang Yixin. Pak Jiang. Bukannya nyonya sudah pindah dari rumah keluarga Jiang. Sudah, jangan minum lagi. Waktu nyonya meminta cerai dulu. Kenapa Anda sama sekali tidak mencoba mempertahankannya? Gengsi, memangnya gengsi lebih penting dibanding nyonya? Bagaimana bisa dia memperlakukanku seperti ini? Aku, Jiangsu. Memangnya aku tipe orang yang bisa dicampakkan begitu saja? Kenyataannya, nyonya memang sudah mencampakkan Anda. Bukannya dia sangat suka uang. Uangku ini melimpah. Aku punya banyak uang. Uang. Pak Jiang. Kalau nyonya memang suka uang, dia pasti sudah menemui Jiang Zeyan itu dari dulu. Untuk apa dia mengambil risiko sebesar ini, dan masih tetap bertahan di sisi Anda? Menurutku, sebaiknya Anda introspeksi diri di mana letak kesalahan Anda, lalu segera temui nyonya dan minta maaf. Berlututlah dan mohon ampunan dari nyonya. Aku, Jiangsu. Aku harus berlutut padanya. Iya, betul. Jangan bercanda. Sebenarnya aku bosmu. Atau Jiang Yixin yang bosmu. Aku salah. Jiang Yixin. Pak Jiang, mari saya antar Anda pulang. Pak Jiang. Iya,
Aku Jiang Yixin. Aku setuju menaikkan gaji si Xiao Li. Naikkan. Jiang Yixin. Jangan pergi. Astaga, di mana ini? Sutradara, kalau begitu saya selesai duluannya. Dadah. Pak Jiang, cepat lihat, itu nyonya. Kali ini, aku tidak akan tertipu lagi. Pak Jiang, ini beneran, itu benar-benar nyonya. Kalau kamu berani membohongiku lagi, aku. Jiang Yixin. Kamu bosan punya tangan, ya? Pak Jiang, kami sedang syuting. Maaf, sutradara. Maaf semuanya. Gila ya. Apa-apaan ini, Jiangsu? Apa yang kamu lakukan? Aku cuma mau mengunjungimu di lokasi syuting. Sakit ya kamu. Maaf ya, sutradara. Ini temanku. Maaf ya, semuanya. Kamu ngapain kesini? Kamu sadar tidak kalau sudah mengganggu pekerjaanku? Aku dan Xiao Li kebetulan sedang berada di sekitar sini. Kebetulan. Ada yang ingin kukatakan padamu. Mau bicara apa? Aku setuju untuk bercerai. Jika ini memang yang kamu inginkan. Aku menghargai keputusanmu. Baik, kalau begitu, kapan kita? Tunggu sebentar. Dengarkan aku menyelesaikan kataku dulu. Sebelum kita bercerai. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Ya, katakan saja. Aku menyukaimu. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku tidak ingin mengakhiri kesepakatan ini. Karena aku sudah tidak bisa lagi menganggap hubungan kita hanya sebatas transaksi. Kamu mengatakan semua ini sekarang. Hanya karena kita pernah tidur bersama. Kamu hanya ingin bertanggung jawab padaku. Atau jangan-jangan grup Jiang baru saja stabil dan berita perceraian bisa memengaruhi harga saham grup Jiang. Sama sekali bukan. Jiang Yixin. Aku tahu. Selama ini, aku sudah membawa banyak masalah untukmu. Wajar jika kamu membenciku dan ingin pergi. Memang sudah seharusnya. Dan aku bahkan tidak seharusnya menggunakan biaya pengobatan nenekmu sebagai ancaman agar kamu mau menuruti keinginanku. Aku juga tidak seharusnya dengan sombongnya mengira bahwa asal aku menyatakan cinta, kamu akan langsung menerimanya dengan senang hati. Setelah melewati semua ini, aku baru menyadari kalau sebenarnya aku sudah lama mencintaimu. Tapi karena gengsi konyol ini, aku terus menolak untuk mengakuinya. Ini semua salahku. Aku mencintaimu. Karena itu, aku tidak bisa hanya diam saja dan melihatmu pergi. Aku tidak sanggup. Apa kamu tidak lihat apa yang dikatakan orang-orang di internet? Mereka bilang aku hanyalah aktris kelas 18 yang tidak terkenal. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Jiang, kita bagaikan langit dan bumi. Kalau begitu, bukankah aku juga hanya sebuah boneka bulu, kalau dihitung-hitung? Malah aku yang tidak pantas bersamamu. Cincin ini. Ini yang waktu itu di pantai. Yang mau kupakai buat melamar kamu. Kamu, serius. Menyukaimu. Aku benar-benar serius. Cuma nggak menyangka saja. Akhirnya bakal dengan cara seperti ini. Dan di tempat seperti ini kuberikan padamu. Nggak ada kembang api. Nggak ada kapal pesiar. Bahkan nggak ada makan malam yang layak. Tunggu dulu. Pak Jiang. Apa Bapak punya sindrom CEO arogan? Memangnya Bapak belum pernah dengar kalau ketulusan itu bisa mengalahkan segalanya? Jiang Yixin. Kamu mau nggak memberi aku kesempatan lagi? Mari kita mulai lagi dari awal. Aku mau. Tapi kontrak kita, bukankah tertulis jelas hitam di atas putih yang menyatakan kalau pihak kedua dilarang jatuh cinta pada pihak ke-1. Terus kalau aku mengiyakannya, apa itu nggak dianggap melanggar kontrak? Kontrak itu kan cuma bilang, kamu nggak boleh jatuh cinta padaku. Tapi nggak ada tulisan kalau aku nggak boleh jatuh cinta padamu.
bisa saja ya cari celahnya. Jadi, sekarang, kamu mau menjawabku? Kalau begitu, bayaranku harus ditambah. Baiklah. Mulai sekarang, semua uangku milikmu. Aku pun juga milikmu. Jaminan makan seumur hidup. Cukup, kan? Ternyata, untuk bisa pulih sepenuhnya, kita harus menemukan sesuatu yang melebihi debaran jantung, yaitu energi yang bertahan jauh lebih lama. Apa itu? Itu cinta. Jiang Hu, Direktur Utama Jiang Group. Setelah terbangun, kesadaranku terjebak di dalam speaker Bluetooth-mu. Kamu bukan orang asing. Ternyata pulang ke rumah bersama-sama. Rasanya seperti ini. Hampir saja aku lupa. Kado perpisahan. Kalau dipikir-pikir seperti itu, Aku malah makin tidak pantas untukmu. aku suka kamu. Nyonya, apakah Anda berdua masih ada perintah lain? Jika tidak ada, saya tidak mau jadi obat nyamuk lagi di sini. Xiao Li, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Bonusmu naik 2 kali lipat. Terima kasih, Pak Jiang. Selamat atas pernikahan Pak Jiang dan Nyonya. Semoga langgeng selamanya, dan cepat dapat momongan. Saya akan segera menghilang sekarang. Anu. Besok kita tidak perlu ke kantor catatan sipil lagi, kan? Aku tetap memegang hak untuk membuat janji kapan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menandatangani perjanjian seumur hidup? Menurutku, bercerai malah lebih praktis. Tunggu dulu. Aku cuma bercanda. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan padamu. Pertama, posisi kita itu setara. Aku bukan bawahanmu. Tentu saja boleh. Kamu adalah Jiang Yixin. Dan kamu istriku. Kurasa kamu harus belajar sedikit cara pacaran orang normal. Jangan dikit-dikit ngobrolin soal bikin orang bangkrut, terus dikit-dikit pamer black card ke orang. Jujur aja, agak norak tahu. Oke. Aku paham. Tapi, cara pacaran yang normal itu seperti Ya kayak orang biasa pada umumnya. Nonton bioskop bareng, makan bareng, saling cerita kegiatan sehari-hari, perlahan-lahan saling mengenal. Kedengarannya. jauh lebih susah daripada mengelola grup perusahaan. Tapi, Kalau kamu yang ngajarin aku rasa bakal cepat belajarnya. Bu Guru Jiang. Mulai sekarang, mohon bimbingannya ya. Sayang, jangan takut ya, aku ada di sini. Dokter, suster, saya titip istri saya ya. Sayang, Yang mau melahirkan kan aku, kenapa kamu yang menangis? aku kan khawatir sama kamu. Sudah, ya, kamu kan sebentar lagi mau jadi ayah. Keluarga pasien silakan tunggu di luar. Sayang, kamu jangan takut, aku ada di depan pintu kok. Jangan tegang, Pak Jiang, di dalam ada tim medis yang paling ahli. Tenang saja. Bayinya sudah lahir. Kamu dengar itu? Nyonya. Sudah lahir.
Aku bakal jadi papa. Xiao Li. Aku bakal jadi papa. Sayang, kamu sudah sadar, kamu sudah berjuang keras. Ada bagian tubuhmu yang terasa sakit. Sakit tidak? Di mana yang tidak nyaman? Kamu haus. Biar kuambilkan sekarang. Jangan menangis lagi. Di mana bayinya? Putri kecil kesayangan papa. Ada apa dengan bayinya? Sayang. Maafkan aku. Bayi kita sepertinya mewarisi genku. Dia berubah jadi speaker. Sayang. Maafkan aku. Kamu bicara apa sih? Sayang, ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku tahu saat ini sangat sulit bagimu untuk menerimanya. Tapi aku pasti akan. Papa, bayinya ada di sini. Bayinya perempuan, seorang putri kecil. Baru saja selesai diperiksa. Bayinya sangat sehat. Jangan menangis lagi. Cepat, gendong bayinya ke sini. Sangat mirip denganmu. Ini anak kita.